Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin pembahasan Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi OSP bidang astronomi tahun 2019. Kita ke nomor 4. Sebuah bintang berada pada akhir evolusinya, yaitu pada fase pembakaran unsur berat di pusatnya. Massa dan kerapatan massa rata-rata pusat bintang masing-masing adalah 1,4 massa matahari dan 10⁻12 kg per meter kubik. Oke. Diketahui pusat bintang yang mengandung inti besi lembam ini runtuh menjadi pusat yang berradius 10 km. Kecil sekali ya. Energi total dalam satuan Joule yang akan dilepaskan dari suatu ledakan supernova yang berasal dari perubahan energi potensial gravitasi dalam orde berapa? Oke. Diketahui ya sebetulnya yang ditanya adalah energi total berasal dari perubahan energi potensial gravitasinya berapa. Tapi intinya cuma pangkatnya aja ya, orde berapa. Oke, kita bahas dulu satu-satu. So, first, kita cek dulu tentang star evolution atau evolusinya bintang. Kan tadi ada bintang, terus kok jadi tiba-tiba jadi 10 km itu bagaimana gitu ya. Nah, ini udah Niko ambil dari NASA's Eye, matahari ya. Kita cek masa depannya matahari gitu ya. So, bintang seukuran matahari ini lama-kelamaan dia akan membesar akibat dia kehabisan bahan bakar fusinya yaitu hidrogen. Lama-lama dia akan jadi besar kayak gini, namanya adalah red giant. Ukurannya saking besarnya itu nanti ukuran matahari itu bisa jadi hampir mendekati bumi malah. Merkurius, Venus itu udah kemakan semua sama matahari kita. Jadinya kayak gini, red giant namanya. Terus lama-kelamaan reaksi terus terjadi. Intinya semakin menjadi berat inti mataharinya. Terus terjadilah yang namanya ledakan. Tergantung dari ukuran bintangnya ya. Kalau dia bintangnya kecil, bisa jadi nanti jadinya planetary nebula. Kalau ukurannya sedang bisa jadi ya nova. Kalau lebih gede lagi nanti bisa jadi supernova kayak gitu. Intinya sih bagian luarnya meledak. Nah, bagian luarnya meledak kayak ilustrasi model seperti ini. Ini yang banyak banget foto-foto bagus dari Hubble atau yang lain-lain. Setelah bagian luar itu meledak, dia akan menyisakan inti kecil di dalamnya. Nah, kalau matahari kita nanti akan menyisakan white dwarf seperti ini. Nah, begini diagramnya. Awal bintang itu lahir protostar, baru jadi bintang. Terus life cycle-nya akan kebagi berdasarkan masanya. Kalau bintang kayak matahari kayak gini tergolong low mass star. Lama-lama akan jadi red giant. Oke, bisa jadi nanti meledak, bagian luarnya jadi planetary nebula. Terus akhirnya akan jadi white dwarf, dia kecil tapi padat banget. Oke, kalau bintangnya gede bisa jadi dia super red giant, baru meledak jadi supernova. Kalau bintangnya ukurannya gede banget, habis itu bisa jadi black hole kayak gitu. Tapi kalau tidak terlalu besar, dia akan menyisakan neutron star. Bintang yang isinya cuma neutron semuanya karena proton dan elektronnya ke-fuse jadi satu. Netral jadilah neutron. So, ini juga kecil ukurannya, hanya beberapa kilometer atau puluh kilometer, tapi masanya amat sangat besar. Ilustrasinya 1 sendok teh dari neutron star ini masanya sama kayak massa gunung Everest. Luar biasa padat gitu ya. Itu tadi tentang stellar evolution. Terus kita belajar tentang gravitational potential energy yang ditanyain di soal tadi ya. Atau kata lainnya adalah gravitational binding energy, karena ini adalah energi potensial yang dipakai untuk ngikat bintang itu gitu ya, yang buat dia narik bintang itu biar jadi bentuknya bola.
Ini udah Niko ambil dari Case Western Reserve University di Amerika, dari websitenya dia. Penjelasannya lengkap banget kayak gini. Mulai dapatnya dari mana gitu ya, analisisnya sih sebetulnya. Awalnya mulai dari volumenya, density-nya, sampai masanya, terus definisi gravitational pulsation energy itu seperti apa, analisisnya lah pokoknya kayak gini. Sampai nanti akhirnya dapat bahwa untuk uniform sphere, kalau bolanya itu uniform, yang kita pakai adalah yang ini. Nah, balik lagi ke soal. Kan tadi diketahui, ini udah diketahui sih, awalnya bintang itu masanya segini, 1,4 dari massa matahari, dan kerapatannya, ini kan rho berarti ya, ini massanya, M, ini adalah kerapatannya alias rho. Oke, terus setelah itu dia akan jadi menyisakan ini, katakanlah ini white dwarf, berjari-jari segini. Oke, kondisi berikutnya ya. Nah, yang ditanya energinya, dia udah kasih tahu bahwa energinya adalah perubahan dari energi potensial, gitu kan? So, berarti kita harus cari energi potensial akhirnya dikurangin dengan energi potensial awalnya. Oke, ya kita tinggal masukin rumus tadi aja. Anggaplah bintangnya ini uniform ya. Jadi nggak ada yang lebih rapat, nggak ada yang lebih ini ya. Dianggap sama kerapatannya semua di satu bintang itu. Berarti kita tinggal pakai rumus yang tadi, 3/5 kali G kali M kuadrat per R. Ini R2 berarti ya. Dikurangin dengan 3/5 kali G kali M kuadrat dibagi R1. Nah, ini kan sama-sama punya faktor yang sama ya. 3/5 G sama M-nya sama, berarti bisa kita keluarkan, kita faktorkan. Kita keluarin 3/5 G M kuadrat, baru nanti sisanya adalah R2 dikurang 1/R1. Nah, gini ya. So, G itu konstanta, ada di tabel, M-nya ada 1,4 massa matahari juga ada di tabel. R akhirnya 10 km, diketahui di sini. Nah, R awalnya belum tahu. Nah, berarti kita harus cari dulu R awalnya, R1-nya ini ya. Nah, di sini kan diketahui M sama rho. Berarti kita bisa pakai hubungan antara yang ini, massa dengan rho-nya. Kita pakai informasi yang ada di situ. So, seperti yang kita ketahui bahwa rho sama dengan M per V, standar. Volumenya bola itu kan 4/3 PR pangkat 3. Berarti R-nya bisa kita dapat dari situ. Kita pindah aja V-nya. Berarti V sama dengan M per rho. V tadi, V-nya bola ya. V-nya bola adalah 4/3 V R pangkat 3. Sama dengan M per rho. Set, berarti kalau mau R pangkat 3, tinggal pindah ruas. 4/3 sama P-nya pindah ruas. 3-nya pindah ke atas, jadi 3/4. V-nya pindah ke bawah. So, P-nya ada di sini sama rho. Oke. Terus pencet aja kalkulatornya. Ini masanya adalah 1,4 dari massa matahari ya. Berarti 3 kali 1,4 kali massa matahari. Lihat di tabel nilainya adalah 1,989 kali 10 pangkat 30 dibagi 4pi kali rho-nya diketahui di sini 10 pangkat 12. So, pencet aja kalkulatornya, nanti di akar pangkat 3 dapatnya nanti adalah 872.753,1 meter. Karena dimintanya joule, SI, berarti ini satuannya juga joule ya, meter. Nah, dapat deh. Ini berlaku sebagai R1, R awalnya. Oke. So, berarti tinggal kita lanjutin, masukin ke sini R-nya. So, berarti 3/5 kali konstanta gravitasi. Cek aja di tabel. Nilainya adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 11 kali M-nya 1,4 dikali 1,989 kali 10 pangkat 30, 1,4 dari massa matahari ya.
Terus 1 per R2, R2 10 km, 10 km alias 10 pangkat 4 ke meter ya. Diubah ke meter, terus R1-nya masukin di sini. 872 753,1. Nah, gini. Udah pencet aja kalkulatornya. Nanti akan dapat nilainya adalah 3,0713 kali 10 pangkat 46 Joule. Wow, gede sekali. Yang kita pakai adalah pangkatnya aja, pangkat 46. Ini dia. Nah, kayak gini. So, soal ini sebetulnya tidak terlalu susah, termasuk yang standar lah. Karena udah dikasih tahu sebetulnya, yang ditanya udah dikasih tahu, energi potensial gravitasi. Oke. Nah, kalau kalian sebetulnya agak kurang familiar dengan 3/5-nya sih gitu ya. Karena kalau energi potensial antar dua buah benda berarti kan G M kali per R gitu ya. Nah, kalau kalian ragu dengan ini, misalnya nggak tahu dengan 3/5-nya, udah pakai rumus standar itu aja. Karena yang ditanya ini adalah cuma pangkatnya. Nah, kalau kalian tidak memperhitungkan 3/5-nya, G M pangkat 2 per R gitu, dikurangi modal seperti ini, 3/5-nya ketinggalan misalnya begitu, hasilnya nanti bakal dapat sekitar 5, sekian gitulah. Pangkatnya tetap 46, jadi tetap bener aja. So, jangan ragu kalau kalian misalnya nggak bener-bener tahu model detail begini, karena soalnya cuma nanya ordernya aja, pangkatnya aja. Nah, gitu ya. Terus soal terkait ini pernah muncul di KSK 2020, terus OSK 2019 juga sama OSP 2018. Cek aja soal-soal ini, udah Niko bahas. Oke? Itu aja dulu untuk nomor 4 ini. See you on the next number.